Selamat berjumpa kembali teman-teman peserta mata kuliah kelas membaca. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menyimak video materi presentasi dari saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ciri pembaca baik dan buruk, pemilihan tempat dan waktu baca, serta kondisi fisik saat membaca. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan berbicara banyak karena apa yang kita bahas sedikit banyak sudah kita singgung di pertemuan-pertemuan selanjutnya, sehingga saya rasa teman-teman sudah bisa menyimpulkan sendiri apa yang kira-kira kita pelajari pada hari ini, apa yang kira-kira bisa kita simpulkan pada pertemuan kali ini. Oke, kita mulai. Pembaca yang baik, kita mulai dari pembaca yang baik. Apa sih pembaca yang baik itu? Saya mengutip dari Tarigan, ada 4 ciri pembaca yang baik. Yang pertama, tahu mengapa dia membaca. Jadi dia tahu alasannya kenapa dia membaca. Kita harus menanamkan pada diri kita alasan kita untuk membaca, apa tujuan kita untuk membaca ketika kita memulai proses membaca. Karena ketika kita tahu tujuan kita jadi tahu arah mana yang ingin kita selesaikan. Nah, alasan membaca itu yang ada 2 alasan umum. Yang pertama itu mencari informasi, yang kedua menikmati bacaan. Jadi yang pertama itu kita lumrahnya membaca itu untuk mengetahui sesuatu, dan yang kedua itu untuk kita santai, untuk kita rekreasi. Nah, itu poin kedua, menikmati bacaan. Kemudian yang kedua, memahami apa yang dibaca. Nah, ini tentu jelas orang yang pembaca yang baik itu tahu apa yang dia baca, karena dia bekerja melakukan sesuatu, jadi dia harus memetik apa yang dia kerjakan. Dia membaca, jadi dia harus tahu apa yang dia kerjakan. Jadi pembaca yang baik itu seperti itu. Setelah dia membaca, setelah dia melewati proses membaca, dia bisa memetik sesuatu, dia bisa mengambil sesuatu, bisa mengambil informasi dari apa yang dia baca. Jadi pekerjaannya itu tidak mubazir. Yang ketiga, menguasai kecepatan baca. Di antaranya ada membaca sekilas, membaca dengan cepat, membaca demi kesenangan, dan membaca serius. Ini hubungannya dengan tujuan dan kemudian bagaimana kita menyesuaikan diri dengan tujuan kita. Misal membaca sekilas gitu, kita perlu membaca sekilas, kita harus membaca secara cepat. Itu karena apa? Karena memang waktunya terbatas. Kemudian ada membaca demi kesenangan, kita bisa membaca dengan ringan, kita bisa membaca dengan waktu yang agak lama. Itu karena tidak ada tuntutan harus selesai dalam jangka waktu sekian. Kemudian membaca serius. Nah, membaca serius ini biasanya lebih pelan membacanya, prosesnya, dibanding proses-proses membaca lain, dibanding teknik-teknik membaca lain. Karena di sini kita harus mengetahui benar, mengetahui secara detail apa yang kita baca. Jadi membaca serius itu dilihat dari kecepatan baca, itu lebih lama daripada membaca sekilas, membaca cepat, dan membaca demi kesenangan. Yang keempat, mengenal media cetak atau media lain. Jadi ketika kita membaca, kita harus mengenal karakter media yang kita baca. Misal kita membaca buku kan biasanya yang kita tangkap dari bacaan buku itu dibaca dalam jangka waktu yang lama. Beda misal dengan artikel di koran misalnya. Di koran itu kan membacanya itu harus cepat karena berita di koran itu cepat kadaluarsa. Sedang buku itu butuh jangka waktu yang lama gitu. Jadi ketika kita sudah tahu apa yang kita baca, media apa yang kita baca, apakah buku atau koran tadi contohnya, kita bisa mengatur diri kita. Misal kita ingin baca koran, ya udah kita membacanya itu harus dalam waktu yang relatif sempit karena berita di koran itu cepat kadaluarsa. Kalau buku berarti kita butuh waktu yang lama, kita harus menyempatkan diri untuk membaca waktu yang lama. Tidak hanya di media cetak tapi media lain, misal di HP, misal di gadget, ketika kita perlu membaca artikel atau mungkin komik di HP. Nah, kita kan harus tahu karakter bacaan kita dan karakter media yang kita pakai gitu. Misal kita membaca komik di HP, misal membaca webtoon itu kan karakternya itu bacaan selingan gitu. Jadi kita bisa menyempatkan waktu kita secara tidak banyak untuk membaca webtoon gitu. Misal ya yang sering kita temui, kita ke toilet gitu,
daripada nganggur gitu, biasanya kita sambil baca webtoon. Nah, itu beberapa teman-teman ada yang seperti itu. Jadi ketika kita ingin berangkat buang hajat, kemudian kita berpikir kira-kira ini selama buang hajat sekian menit apa yang bisa saya lakukan, terus kemudian mikirin mungkin saya bisa baca sesuatu. Kalau baca buku nanti takut bukunya basah, kalau baca koran susah megangnya, ya udah baca HP aja. Ketika baca di HP, apa yang dibaca yang kira-kira dalam waktu hitungan menit itu cukup. Nah, mungkin komik, mungkin webtoon gitu ya. Akhirnya ketika berangkat buang hajat yang dibaca webtoon. Nah, itu karena kita mengenal media cetaknya. Nah, seperti itu. Itu ada 4 ciri pembaca yang baik menurut Tarigan. Nah, kemudian di Sadono dan Slamet ini ada 10 poin membaca yang baik itu seperti apa. Yang pertama, selektif. Jadi kita tahu buku yang kita pilih itu seperti apa. Jangan kita menyia-nyiakan waktu kita untuk membaca buku-buku lain yang kira-kira tidak kita butuhkan. Kemudian memahami secara tepat, seperti poin pemahaman tadi. Kemudian bersikap kritis dan terbuka. Artinya kita tidak hanya menangkap, kita tidak hanya menyerap isi buku tersebut secara mentah-mentah. Kita juga harus bisa kritis, kira-kira penulisnya ini apakah ada kelemahan, apakah ada argumentasi yang perlu ditambahkan, seperti itu. Memiliki daya interaktif dan asosiatif, serta memiliki kemampuan untuk mengabstraksi. Artinya ini kita bisa merangkum apa yang kita baca. Kemudian memiliki atensi tinggi pada dunia keilmuan, kebudayaan dan agama. Artinya ketika kita berniat membaca, kita tuh punya gairah, kita tuh punya passion yang besar terhadap dunia ilmu. Kita memang benar-benar niat untuk belajar, entah itu belajar ilmu pengetahuan umum atau ilmu pengetahuan agama. Kemudian yang poin ke-6, bersikap apresiatif dan cinta terhadap nilai-nilai kehidupan. Jadi kita mengapresiasi penulis bukunya, kita mengapresiasi lingkungan kita melalui bacaan kita. Jadi hubungannya mirip seperti poin ketiga gitu. Apresiatif salah satu cara untuk mengapresiasi itu kan mengkritik ya. Kemudian poin ke-7, kemampuan merespon naskah, mirip seperti poin ketiga tadi. Yang ke-8, memiliki kepekaan yang baik terhadap nilai moral dan sosial, cukup sensitif terhadap hal etis dan cukup korektif. Yang ke-9, memiliki semangat baca menggebu. Kemudian yang 10, memiliki kreativitas dalam mengembangkan bacaan. Nah, ini seperti yang saya utarakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa membaca itu harus tumbuh. Artinya bacaan boleh kita membaca komik, tapi apa selamanya kita membaca komik kan tidak, harus tumbuh, harus berkembang. Nah, ini ada pembaca yang tidak baik, saya mengutip dari Nur Hadi. Itu dia menuliskan 2 jenis pembaca yang tidak baik, yaitu pembaca paling jelek dan pembaca yang jelek. Ini ditandai dengan tindakan melihat tanda demi tanda, huruf demi huruf, atau suku kata demi suku kata. Ini untuk pembaca yang jelek. Jadi membacanya itu secara perlahan, dan yang dibaca itu hanya nukilan-nukilan. Jadi ide besarnya, kalau membaca seperti ini itu ide besarnya bisa tidak langsung kita terima gitu, karena kita membacanya itu patah-patah. Kemudian pembaca yang jelek itu ditandai oleh melihat kata demi kata atau memahami semua kata yang tercetak kemudian dikelompokkan. Jadi prosesnya mirip pembaca paling jelek, cuman ini ada kerja untuk mengelompokkan kata-kata yang telah dibaca. Nah, masuk ke situasi dan tempat. Situasi dan tempat. Nah, ini seperti yang kita pahami secara umum, bahwa situasi ketika kita membaca itu harusnya sepi, harusnya tenang gitu. Tapi ada juga yang tahan untuk membaca di suasana yang ramai dan hingar-bingar gitu. Misal memang sengaja karena dia merasa nyaman ketika berada di keramaian, akhirnya dia membaca di tempat ramai, tapi sambil memakai headset misal, agar tidak terdistraksi oleh suara-suara orang lain kayak gitu. Atau malah dia justru lebih fokus di tempat keramaian, karena ada orang yang justru ketika dia berada di keramaian dia merasa jauh dari keramaian tersebut gitu. Jadi ada yang sengaja datang ke keramaian, tapi karena sebenarnya dia tidak suka terhadap keramaian, tidak jiwanya tidak ada di sana, tapi dia sengaja datang ke keramaian, akhirnya dia mencari peralihan,
peralihannya apa? Nah, dengan membaca gitu. Jadi dia bisa fokus membaca, sedang keramaian itu bisa dia nafikan, bisa dia cuekin lah, seperti itu. Kemudian tempat. Nah, tempat ini bisa macam-macam, di kelas, di taman, perpus, dan lain-lain, bahkan di kasur, di tempat tidur. Tadi saya contohkan di toilet gitu. Itu bisa 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 di berbagai macam tempat. Nah, yang jelas tempat ini harus bisa mendukung kalian berkonsentrasi untuk membaca. Situasi dan tempat harus terang, segar, bening, dan sepi. Nah, ini hubungannya dengan kesehatan juga, karena kalau suasananya tidak terang, pencahayaannya tidak cukup, itu nanti berpengaruh ke mata juga. Terus kemudian segar ini juga berpengaruh, karena ada beberapa kecenderungan kalau perpustakaan itu bukan tempat yang baik untuk beberapa perpustakaan yang tidak dikelola dengan baik itu bisa menjadi tempat yang kurang tepat untuk membaca, karena perpustakaan itu isinya kertas, kemudian kertas itu punya umur. Jadi seandainya perpustakaannya itu tidak dikelola dengan baik, itu nanti suasananya jadi lembab. Kemudian dan kalau suasananya lembab itu untuk kesehatan tidak bagus. Saya dulu pernah membaca di perpustakaan UI. Nah, perpustakaan UI ini sangat besar, terbesar di Indonesia mungkin, perpustakaan universitas terbesar di Indonesia mungkin. Cuman perpustakaan UI ini bermasalah dulu. Anggarannya sendiri sempat diperiksa oleh BPK dan KPK, dan cenderung kurang, anggarannya kurang plot dengan baik. Artinya ya jatuhnya ada pemeriksaan dari KPK, terus rektornya kena. Terus kemudian kalau kita masuk ke perpustakaan UI, kita bisa lihat, saya ya ketika itu masuk ke perpustakaan UI bisa terlihat bahwa walaupun perpustakaannya megah, tapi beberapa sudut bangunan itu ada yang tidak sempurna. Misal rembes atapnya, kemudian beberapa ventilasi itu ada ventilasi yang sangat kencang, ada yang tidak. Kemudian beberapa jendela itu tidak terawat dengan baik. Yaitu tadi mungkin karena anggarannya dikorup ya, jadi pemeliharaannya kurang maksimal gitu. Nah, ini efeknya ke pembaca ini cukup kurang menyenangkan juga. Dulu di blok sastra dan budaya itu, sastra budaya dan bahasa itu sangat dekat dengan AC gitu, sangat dekat dengan AC dan rembes tempatnya gitu. Nah, ini akan membuat pembaca itu tidak nyaman di situ. Jadi kasihan dulu anak-anak sastra, anak-anak bahasa di UI itu menempati rak buku yang kurang menyenangkan di perpus UI. Nah, itu makanya kesegaran itu harus dijaga ketika membaca gitu. Selanjutnya hening dan sepi, seperti yang disampaikan tadi. Suasananya itu kalau sepi cenderung lebih bisa diterima oleh orang-orang ketika membaca. Nah, kondisi fisik ini yang pertama, sikap mental dan sikap nalar yang baik. Nah, ini seperti yang pernah saya sampaikan, kalau kita down gitu, kita ada masalah batin, masalah psikis, itu kadang cenderung ketika kita membaca itu tidak berkonsentrasi. Kita tertekan karena tugas banyak, terus kemudian dosen memaksa kita untuk merangkum isi bacaan di satu mata kuliah lain. Akhirnya kita membaca bacaan itu dengan suasana yang kurang sehat, merasa tertekan, merasa down karena kepikiran ada tugas-tugas yang lain. Nah, ini ketika kita membaca prosesnya tidak bisa terselenggara dengan baik. Kemudian fisik yang baik, artinya ketika membaca pun kita postur, gestur itu harus diatur sedemikian rupa. Misal jarak bacaan itu harus 30 cm misal. Tidak boleh terlalu dekat atau terlalu jauh. Kemudian tidak boleh membaca sambil tiduran misal. Nah, itu kurang bagus. Jadi ketika membaca, fisik kita harus baik, fisik kita harus dijaga seperti itu. Kemudian dalam kondisi prima, otak bisa berproses dan menyerap dengan cepat dalam menerima sesuatu, termasuk pemahaman dalam membaca.
Artinya kesehatan kita, kesehatan fisik itu harus dijaga betul. Misal kalau kita sakit gitu kan, kita mau mikir aja malas. Apalagi sakitnya yang sakit tidak hanya sekedar pilek atau batuk gitu, misal sakitnya di rumah sakit gitu, wah gitu kita emang ketika kita sakit di rumah sakit emang benar-benar tidak bisa memikirkan hal yang lain ya. Jadi cuman mikirin gimana caranya supaya sembuh. Nah, ini biasanya orang-orang yang sakit di rumah sakit itu kan dibebaskan dari pekerjaan atau tanggungan yang dia punya di luar gitu. Jadi harus fokus di penyembuhan terlebih dahulu. Nah, itu makanya ketika membaca kondisi fisik kita itu harus prima, harus kita siapkan betul gitu. Oke, terima kasih. Itu sedikit dari saya. Teman-teman bisa membaca sendiri dari buku, dan bila ada yang perlu didiskusikan silahkan disambung di grup WhatsApp. Sekian dari saya. Sampai berjumpa kembali dan selamat menghadapi UTS. Terima kasih.